Terima kasih Tobi dan Agil. Benar kata mereka, kalau Doi punya tamu spesial karena Doi ada di live talk show bersama ITBST kembali untuk sore hari ini. Nah, kalau misalkan kamu sore hari ini lagi di mobil, lagi dengerin gitu ya, ngomongin tentang ITBST kembali pasti udah sering banget denger iklannya. Tapi yang paling penting adalah, kalau ngomongin tentang sekarang di tengah pandemi ini, pendidikan itu gak boleh sampai terabaikan. Bagaimana kita sebenarnya ketika lulus SMA atau SMK harus sanggup menjadi lulusan yang luar biasa, itu menjadi penting karena tentunya kita nanti akan kerja. Nah, tentu juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu menjadi solusi. Hari ini tidak hanya Doi, sudah ada tamu-tamu hebat saya sore hari ini. Yang pertama adalah Dr. Dadang Hermawan, beliau adalah Rektor ITBST kembali. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Ada saya Doi hari ini, ada juga dari staf pemasaran ITBST kembali Bapak Julius Israel Ngantuk. Benar ya? Betul. Oke. Selamat sore, semangat pagi. Semangat pagi, biar kita tetap semangat tuh. Oh, setuju, baik ya. Tapi kalau sore hari ini, tadi di awal saya sempat bilang juga buat adik-adik saya atau ponakan saya baru lulus juga, nanti kan harus melanjutkan pendidikan. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang ini, saya lihat-lihat dari Instagramnya ITBST kembali itu aktif. Kegiatan juga tetap berjalan terus. Salah satunya adalah mengenai program kuliah sambil magang online di Singapura. Ya, betul. Nah, ini boleh dibantu, ini apa dulu? Emang bisakah dilakukan? Boleh dijelasin dulu ini seperti apa programnya? Ya, terima kasih Mas Doi dan para Pinners ya, yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat karena waktunya kan dibatasi nih, nggak bisa terus-terus. Jadi program kuliah sambil magang online di Singapura ini merupakan program terobosan dari ITBST kembali, dan memang kami ini senang menerobos. Oke. Jadi senang inovasi, senang berkreasi. Namanya kita kan ada pandemi sekarang. Kemudian juga dilihat juga ternyata sekarang sudah mulai banyak ada work from home, work from Bali, berarti kerja itu sekarang juga bisa dilaksanakan dari mana saja. Kemudian juga tiba-tiba ada salah satu partner dari Singapura menghubungi saya untuk melaksanakan program ini, program kuliah sambil magang online ke Singapura. Nah, secara singkat bahwa yang pertama syaratnya adalah tentu saja harus menjadi mahasiswa ITBST kembali Timur. Kemudian setelah itu baru daftar ke program magang online ini, gratis daftar magang gitu. Kemudian setelah itu dilakukan pendidikan selama setahun, oleh dosen-dosen atau instruktur dari Singapura yang kira-kira jumlahnya sekitar 2000 jam setahun. Oke. Melatih para mahasiswa itu untuk siap di tahun kedua disalurkan magang secara online ke perusahaan yang ada di Singapura. Di tahun kedua bisa? Ya, di tahun keduanya. Jadi setahun dulu dilatih kompetensinya. Nah, kemudian pelatihan atau perkuliahan ini bisa dikonversi oleh ITBST kembali menjadi mata kuliah di kampus. Ya, kira-kira 2000 jam ini sama dengan sekitar 60 SKS. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu disalurkan magang oleh rekan kami di Singapura. Kemudian tahun kedua, ketiga, keempat mereka magang paginya sekitar 40 jam per minggu. Kemudian sorenya atau satu minggunya atau malamnya kuliah di ITBST kembali yang mata kuliah yang belum dipelajari atau dilaksanakan di tahun pertama itu. Oke. Sehingga pas magang berakhir tahun keempat dan juga harapannya mereka juga lulus S1. Oke, sejalan gitu ya? Sejalan. Oke, jangan dijelasin semuanya dulu Pak. Itu baru digambarkan sedikit saja. Baru 1 menit pertama sudah kebayang. Oh, seperti itu ke belakangnya. Saya tertarik adalah rekan di Singapura. Ini partneran sama siapa ITBST kembali? Ya. Mungkin saya bisa jelaskan. Oke, Pak Julius. Jadi ITBST kembali kami bekerja sama dengan yang namanya perusahaan atau lembaga pelatihan Litan Eduklas. Litan Eduklas itu apa Litan? Jadi Litan Academy ini merupakan lembaga pelatihan yang cukup ternama di Singapura dan sudah terakreditasi dan didukung oleh Kementerian Pendidikan Singapura sendiri. Oke. Dan saat ini lembaga pelatihan Litan Academy sudah memiliki lebih dari 30.000 siswa aktif ya, di seluruh Asia dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 2.000 perusahaan magang. Wow. Jadi seperti itu ya. Sudah terpercaya, sudah bisa diyakinkan.
Iya, betul. Selama memenuhi syarat, insya Allah akan tersalur. Betul, setuju. Nah, tapi Litan Academy, Litan ini sendiri menjadi partner. Ini tahun pertama atau sebelumnya sudah ada? Mungkin ada Viners yang baru dengar atau baru buka Instagram beberapa hari ini. Seperti apa Pak Julius? Oke, jadi kami sudah menyelenggarakan program ini atau memulai program ini di tahun 2021 di bulan November. Oke. Yang mana kami sebut dengan batch 1. Oke. Jadi pada saat itu antusiasnya cukup tinggi. Pada saat kami sosialisasi pertama itu kurang lebih ada 800 orang yang mengikuti sosialisasi. Oke. Untuk intake pertama sendiri di batch 1 kita sudah menerima lebih dari 100 mahasiswa. Oke, berarti sekarang kita akan masuk di batch 2. Di batch 2 betul sekali. Untuk intake bulan Maret ini. Oke, saya pengen tahu dulu nih cerita-cerita dari batch 1. Pasti mereka dengan sekian bulan sudah bergabung, itu pasti ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita serunya. Daripada untuk Pak Julius mungkin ada yang bisa di-share Pak? Ya, nanti ditambahkan sama Pak Julius. Jadi yang saya lihat mereka itu sekarang sedang kuliah kan, jadi satu sedang kuliah selama setahun kan baru berlangsung kira-kira 4 semester kan. Betul. Saya lihat mereka itu pertama diajari oleh orang asing, dosen dari orang asing, tetapi juga tetap didampingi oleh dosen-dosen kami sebagai dosen pendamping, yang itu akan nanti menjadi penilaian nanti ke SKS kami. Yang kedua itu teman-temannya itu menarik, walaupun secara online kan mereka kelihatan tuh, oh ini Pak ini ada teman saya ada dari Singapura, ada dari Pakistan, ada dari Thailand, ada dari Vietnam, ya. Dan yang ketiga dalam bahasa Inggris dan berbeda dengan kuliah yang kita lakukan di Indonesia. Oke. Jadi metode, kemudian program, kemudian cara mengajar itu mereka sangat menyenangkan. Secara networking juga bagus. Ya, punya teman-teman dari mana-mana gitu kan, banyak negara. Begitu lulus SMA yang tahun 2021 kemarin, mereka sudah bergaul dengan orang-orang internasional dari berbagai negara. Oke. Dan itu langsung penguasaan bahasa Inggris memang langsung walaupun pada awalnya kita melatih dulu mereka bahasa Inggris sebelum belajar intensif di mulai kita latih dulu bahasa Inggris supaya sesuai dengan standar yang. Nah itulah yang menjadi kebanggaan saya khususnya kebanggaan kami bahwa mereka ini lulusan anak-anak Bali ya, anak-anak ITB Bali sudah langsung belajar dengan berbagai bangsa di seluruh dunia walaupun secara online. Oke, tapi paling tidak seperti saya bilang tadi adalah ini nambah networking dan juga sudut pandang mereka atau cara pandang mereka melihat teman-teman di luar negeri juga kan belajar. Jadi dengan dibukanya oleh ITB kembali, thank you so much loh dan membuka cara atau pola berpikirnya kan jauh berubah. Kalau kemarin mungkin cuma bahasa pengantar di kelas doang. Tapi kalau di sini adalah memang kita realnya sampai orang-orangnya juga berbeda gitu kan. Dan walaupun itu lakukan secara online. Dari Pak Julius mungkin ada tambahan Pak. Betul, jadi ini bukan hanya terobosan saja. Ini merupakan saya rasa solusi ya di era normal seperti ini. Betul. Dimana mungkin saya jelasin sedikit. Perkuliahan ini kan seperti yang pada bilang 4 tahun. Betul. Dimana mahasiswa atau calon mahasiswa hanya perlu membayar di tahun pertama saja. Hanya perlu membayar di tahun pertama saja. Oke. Dan setelah itu berkuliah gratis selama 3 tahun ke depan. Bagaimana bisa, kok bisa, nanti itu harus dijelaskan. Nah, itu ya solusi, bukan solusi lagi. Saya dengar pertamanya, kok bisa cuma bayar di awal, nanti tinggal kuliah, kok bisa? Itu yang bikin penasaran. Tapi saya yakin sekali juga Viners akan penasaran. Kita masih di live talk show ITB kembali. Masih ada Doi, Pak Dadan dan juga Pak Julius. Pak Julius kita akan menyambut obrolan tadi, menyambung obrolan kita tadi. Pak Julius sempat bilang adalah kuliahnya bayar di awal. Tapi kalau kita ngomong tentang magang online ataupun ada embel-embel luar negerinya, image-nya adalah mahal. Betul. Ya kan, biasanya orang pasti mahal lah gitu. Ini penasaran juga, emang estimasi kisaran budgetnya berapa, terus syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya kita pengen daftar apa saja? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan Pak, lebih dekat tanya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi biayanya itu hanya 19 juta yang dibayarkan di tahun pertama saja. Oke. Kemudian di tahun kedua hingga tahun keempat itu biaya kuliah gratis. Oke. Bisa dibilang tidak keluar biaya sebesar pun untuk biaya pendidikan. Seperti itu ya. Dan mungkin saya menanyakan balik, di mana lagi kuliah? Kalau kuliah kan kita biasanya siswa yang membayar, tapi Istiqomah Bali bukan hanya gratis saja. Berkuliah selama 3 tahun itu dari tahun kedua ke tahun keempat, tetapi kita akan memberikan honor kepada siswa, mulai dari tahun kedua hingga tahun keempat. Oke. Ada honornya. Ada honor juga. Sudah tidak bayar lagi. Betul sekali. Hanya bayar di tahun pertama Bayar saja. 1 tahun, 3 tahun gratis dan diberikan honor.
belum ada sih selama ini. Kemarin aja sempat tanya-tanya, biasa nyiapin ratusan gitu. Sebuah tanah dulu di kampung kayaknya, baru kayaknya bisa kuliah di luar. Biasa ya. Nah, inilah yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat, khususnya lulusan SLTA yang belum berumur 35 tahun. Yang sudah 35 tahun, mohon maaf tidak bisa mengikuti program ini. Oke. Jadi para finance ini yang mau ikut sepanjang belum 35 tahun di tahun 2022 ini masih bisa ikut. Sebetulnya perlu saya juga buka rahasianya yang tadi disampaikan oleh Pak Yurus itu adalah kenapa gratis? Karena sebetulnya biaya kuliahnya itu ditanggung oleh perusahaan tempat magang di Singapura itu. Itu sebetulnya rahasianya. Nah, sekalian dia mungkin besarnya tadi kan sudah disebutkan dia tahun pertama itu 19 ya. Itu kalau misalnya tahun kedua itu sudah gratis, terus dapat honor. Berapa Pak honornya? Nah ini yang perlu saya sebutkan. Bisa kita tahu? Ya bisa. Dari sekarang kita untuk batch 2 ini ya, nanti batch 3, batch 4 bisa berubah itu. Bisa naik lagi? Bisa naik. Berapa emang Pak? Jadi selain kuliah gratis tahun kedua dan yang keempat itu adalah honor tahun kedua atau tahun pertama yang bersangkutan magang itu 1.500.000 per bulan. 1.500.000 per bulan. Kemudian di tahun kedua langsung naik 2 kali lipat menjadi 3 juta rupiah per bulan. Nah, kemudian yang tahun ketiga atau tahun keempat kuliah menjadi 3.750.000 rupiah per bulan. Itu bagi S1 ya. Nah, kalau misalnya di jumlah tahun pertama magang itu kan berarti 1.500.000 kali 12 18 juta. Kemudian tahun kedua 3 juta kali 12 36 juta. Tahun ketiga 3 juta 70 kali 12 45 juta. Total yang diterima honor itu 99 juta selama 3 tahun. Dikurangi dengan biaya tahun pertama 19 juta, masih untunglah anak itu 80 juta. Cuman ada di ITB Istiqomah. Betul. Makanya tadi ini memang program pertama di Indonesia. Ya, program pertama kali di Indonesia. Karena mungkin si partner saya itu pertama lihat Balinya, yang kedua mungkin lihat ITB Istiqomahnya, kredibilitasnya sudah terkenal dan sebagainya. Sehingga mereka itu pertama kali dengan ITB Istiqomah, kemudian yang kedua saya lihat dengan STB Bandung, yang ketiga dengan Politeknik dan bisa guru di Bali juga, dan yang keempat dengan Politeknik Nasional di Bali juga. Jadi baru hanya 4 perguruan tinggi, dan yang pertama adalah ITB Istiqomah sesuai dengan namanya always the best. Mantap luar biasa. Makanya di awal pun saya begitu membahas ini, kok ada gitu. Begitu tertarik. Makanya saya pengen tahu juga persyaratan yang harus disiapkan ketika kita pengen melamar. Harus tahu dulu dong gitu. Kalau tadi udah dengar biaya hanya di tahun pertama 19 juta, terus dihitung-hitung lagi sama Pak Dadang tanpa kalkulator puluhan juta, itu kan wow, amazing gitu kan, kaget, pengen juga. Persyaratannya apa aja Pak Julius? Persyaratannya ya salah satunya itu tidak lebih dari 35 tahun. Kemudian harus mendaftar dulu sebagai, apabila mahasiswa baru harus mendaftar, dan daftarnya pun gampang sekali, bisa melalui online di siap.stikomdesbali.ac.id. Nanti setelah mengikuti atau setelah membayar biaya pendaftaran dan mengikuti tes online dan tes wawancara, siswa itu nanti akan mendapatkan NIM setelah registrasi ulang. Nah, yaitu salah satu persyaratannya adalah mempunyai NIM dulu. Baru setelah itu mendaftar lagi online untuk program magang. Jadi semuanya gampang, serba online, tinggal one click dari komputer sekarang ya, dari handphone juga bisa. Dan setelah mendapatkan NIM bisa daftar di Siap Magang. Jadi kalau sebelumnya Siap, yang untuk magangnya Siap Magang. Siap Magang.stikom.desbali.ac.id. Lengkap sih semuanya. Kamu login aja sekarang, atau browsing aja sekarang, atau cek Instagram dulu, udah ada lulus seperti itu ya. Mudah sekali. Ya, tambahan bahwa karena sekarang sudah serba online, maka ini bukan hanya orang Denpasar saja yang perlu datang ke kampus. Orang luar Denpasar bisa juga, bahkan orang seluruh Indonesia juga bisa. Betul. Bahkan dari luar negeri kalau mau juga silakan ikut. Iya, kalau login lewat situ nggak masalah, yang penting dia login dari situ kan. Iya betul, karena semua tadi pendaftaran sudah tidak perlu lagi WA dan sebagainya, tidak perlu lagi kirim lewat dokumen pembayar begitu. Dia sudah bayar pendaftaran, sudah otomatis kita tahu Anda sudah bayar. Jadi semua bisa dilakukan
dengan klik-klik aja dari handphone sudah Ya, sesuai dengan kecanggihan teknologi. Iya. Apalagi PBSD Kembali masa telat teknologi kan nggak mungkin Iya, kan. jadi Oke. kita sudah dibuka dengan berbagai lembaga perbankan, kemudian juga lembaga-lembaga kayak Indomaret, Alfamart sudah bisa bayar di situ. Oke. Jadi, tidak perlu khawatir nyari-nyari yang jauh harus pergi ke sana. Semua dilakukan lewat satu handphone sudah bisa menjadi mahasiswa Kembali. Ya, iya. Kemudian juga nanti pada saat daftar magang juga lewat handphonenya sudah selesai. Udah bisa ya. Jadi menjadi mahasiswa Kembali, kemudian juga nanti tunggu baru wawancaranya, memang wawancaranya pakai orang, tidak pakai mesin, tapi online juga wawancaranya. Wawancara kemudian ada kelulusan, baru dia bisa ikut program pendidikan dulu setahun, dan setelah itu baru nanti masuk ke program magang. Oke, tapi kan serunya tadi udah diceritain ya, seperti apa kita akan ketemu sama teman-teman baru, networking baru, bahasa pengantar yang mungkin lebih baru lagi, dimana kita latihan plus belajar. Apalagi kalau memang ternyata kita serius di situ, penghasilan juga kita bisa lihat di situ ya. Nah, tadi kalau ngomongin tentang bidang minat sendiri gimana? Apa? Kalau bisa kayak saya, model saya ini cocoknya kemana nih? Jadi ini ada kaitannya dengan pendaftaran tadi ya. Masa pendaftaran kan siswa itu harus memilih program studi yang dipilih. Jadi kaitannya itu dengan bidang minat, dimana nanti ada 3 pilihan. Ada 3? Ya, apa ada 3 saja? pilihan. Yang pertama itu Digital System Administration. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan prodi sistem informasi, kemudian ada software engineering, ini lebih ke sistem komputer, dan juga digital business. Ini ada kaitannya dengan prodi bisnis digital juga. Oke, kayaknya saya digital bisnis sih cocoknya ya. Kayaknya ya. Muka-muka kayak saya cocoknya di situ. Tapi apa Ya, namanya? jadi betul sudah satu jalur ya. Jadi tadi misalnya ada bidang minatnya di Singapura itu di bidang bisnis, maka mahasiswa yang kita arahkan adalah mahasiswa prodi bisnis digital. Oke. Kemudian tadi software engineering mahasiswa yang sistem komputer atau sistem informasi. Kemudian tadi digital system administration berarti mahasiswa teknologi informasi, dan juga ada satu lagi kalau mahasiswa D3 ini bisa masuk ke segala segmennya ya. Oh, oke. Karena bidang D3 ini relatif lebih general itu kan, apa namanya bidangnya kan bisa semua masuk ke bidang minat itu, dan lebih menguntungkan lagi kalau D3 ini honor yang diterima di tahun keempat itu dia lebih tinggi daripada S1. Kenapa? Karena dianggap D3 ini tahun ketiga udah tamat kuliahnya, sehingga tahun keempat dia tidak perlu kuliah lagi dan tidak perlu bayar lagi, sehingga yang bayar untuk kuliah ini dikompensasikan ke honor yang lebih tinggi daripada S1. Oh baik, tapi terkait masalah pembayaran, ada beberapa mungkin seperti saya agak kurang masalah keuangan, itu bisa diobrolin nggak sama ITB Istiqomah? Bisa mau dibantu, ada solusinya kah? Atau seperti apa misalkan Pak? Ya bisa, jadi kami ini kan melakukan inovasi, kemudian juga dilihat apa kira-kira constraint-nya atau kendalanya. Kalau kendala kebanyakan di masalah biaya. Jadi banyak orang masyarakat kita ini yang mau kuliah, mau magang online atau mau bergerak di bidang internasional, tapi masalah biaya. Kami sudah bekerja sama dengan namanya salah satu bank lingkungan Istiqomah juga. Bank itu milik Istiqomah atau merupakan grup Istiqomah, namanya Bank Pajar Sejahtera. Nah, bagi yang kesulitan biaya di tahun pertama yang 1 juta itu bisa dibantu oleh Bank Pajar ini. Jadi apalagi coba, kesulitan biaya sudah ada Bank Pajar. Oke, jadi kita tinggal apply di sana. Apply aja. Itu yang bayar pendaftaran berapa? 300 atau 200 ribu ya? 300 pendaftaran 300 ribuan. Kemudian bayar biaya jaket dan biaya di MTI sekitar 1.350.000, udah selesai. Oke, tapi itu sebelum apply ke bank atau BPR-nya sendiri, kita harus punya NIM dulu atau seperti apa? Ya betul, harus punya kan semua harus NIM dulu ya. Oke, baik. Program magang online ini persyaratan utamanya harus menjadi mahasiswa dulu. Oke. Yang belum menjadi mahasiswa, yang mohon maaf gitu. Nah, ya. Oke. Jadi mulai terbayang, yang penting terdaftar dulu, dan jadi mahasiswa dulu. Nanti semua proses, apalagi kalau ada kendala di masalah keuangan, karena memang benar seperti Pak Dadang bilang tadi, orang-orang akhirnya menutup mimpinya atau menghentikan karena ya masalah budget tadi, tapi sudah diantisipasi sama teman-teman dari ITB Istiqomah. Wah, luar biasa. Boleh produser saya tepuk tangan? Apa gitu? Beres. Padahal
Ini karena dia tidak menjadi bagian produser ya. Di ITBST Kembali aja dia tanya. Oke, tadi kan kita kalau ngomongin tentang mekanisme kuliah sendiri di tahun pertama sudah dijelaskan. Tahun kedua, tahun ketiga berarti itu full magang online dan juga belajarnya. Ada tambahan tadi Pak Julius? Mungkin. Ya mungkin ada tambahan sih. Jadi betul yang seperti yang Pak Dana sampaikan. Di tahun pertama itu full 2000 jam pelatihan dari pihak Litan Akademi. Oke. Kemudian perkuliahan kan akan dimulai dari magang akan dimulai dari tahun kedua hingga tahun keempat, di mana itu nanti kurikulum Stikom juga akan masuk di sana. Berarti dari hari Senin sampai hari Jumat itu adalah kita memberikan magang yang kurang lebih sekitar 40 jam selama 1 minggu. Jadi bisa dibilang 8 jam per hari. Baru nanti 1 minggu adalah kuliahnya. Atau malam-malamnya. Malam-malamnya ya. Tapi itu bisa diatur. Bisa diatur. Wah, seru sekali tampaknya buat masih di live talk show with ITBST kembali membahas tentang program kuliah sambil magang online di Singapura Batch 2. Masih ada Pak Dadan dan juga Pak Julius. Tadi kita sudah membahas bagaimana keuntungan-keuntungan dan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh ITBST kembali. Always Lover sudah tahu, semua orang tahu dengan program-program dan kejutan-kejutan yang diberikan sama ITBST kembali. Tapi ini ada teman saya yang WhatsApp barusan, emang ini masih bisa daftar? Ada kuota tertentu nggak? Akan tiba-tiba besok tiba-tiba ditutup segala macam, padahal niat banget nih. Ini masih bisa daftar nggak itu? Masih bisa, tentunya masih bisa. Memang kita tidak membatasi kuota. Jadi untuk pendaftaran kita masih buka hingga tanggal 19 Februari untuk intake yang bulan Maret. Jadi ini termasuk batch 2 di gelombang 1B. Jadi kita masih buka hingga 19 Februari. Jadi untuk dinner seminar masih ada waktu hingga tanggal 19. Mantap, luar biasa. Nah, tapi dari tadi kan kita ngomongin tentang magang online. Magang sendiri bagaimana prosesnya? Ada tes apa saja kah? Terus bagaimana gugur atau bagaimana jika? What if? Kalau misalnya gugur, aku ngapain? Pulang atau gimana nih? Itulah yang kita sudah antisipasi juga. Jadi dari pengalaman panjang kami selama 20 tahun ini, sebenarnya bagaimana supaya anak-anak kan macam-macam ya. Namanya berjuang bisa berhasil, bisa gagal ya. Tapi yang gagal ini juga kita kasih kesempatan untuk mengulang lagi atau kembali ke reguler. Makanya kami itu mensyaratkan bagaimana supaya yang ikut magang online ke Singapura ini harus menjadi mahasiswa ITBST kembali dulu. Setelah lulus dari menjadi mahasiswa baru kan daftar magang online ke Singapura. Kebetulan Pak Julius ini salah satu tim atau ketua tim pewawancaranya yang menentukan lulus atau tidak ini Pak Julius. Ya, tapi untuk lulus menjadi peserta magang itu dibawalah ke rekan kita di Singapura. Nah, pada saat pembelajaran baru di situ juga ada sistem itu yang penilaiannya lagi. Kan tadi 2000 jam itu terdiri dari berbagai subjek, terdiri dari berbagai mata kuliah. Dan mata kuliah itu diberikan secara modular. Jadi misalnya mata kuliah A gitu, terus sampai selesai ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu ada yang tidak lulus, Mas Bro. Tidak lulus ini, baru ini tidak boleh diapa-apain. Saya juga sebagai rektor tidak bisa tiba-tiba harus dilurusin. Walaupun kita akrab ngobrol lagi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, mohon maaf nih. Jadi jangan sampai nanti ini para peserta yang mungkin dengar sekarang atau juga calon peserta jangan mentang-mentang dekat dengan saya, mungkin Pak Dadang bisa bantu gitu, nggak bisa gitu. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau tidak lulus, opsi pertama adalah mengulang lagi di batch berikutnya. Masih bisa dengan biaya batch berikutnya. Misalnya kalau batch 1 kalau masih 18 juta, sekarang 19, maka tinggal nambah 1 juta aja. Kemudian saya udah kapok, takut gak lulus lagi, ya kembali ke reguler. Masih bisa menjadi mahasiswa biasa, mahasiswa reguler yang tanpa magang online, tanpa ke Singapura, tanpa online ke Singapura. Tapi kalau dia hanya kuliah tapi kan bukan berarti tidak lolos di Singapura kemudian di Indonesia nggak bisa magang. Bisa. Sekarang kan banyak perusahaan yang kerjasama dengan kita kembali. Ada juga program MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, bisa magang ke BUMN, dapat juga honor, cuma tidak sebesar yang di
Yang program Iya. Berarti sebenarnya ini program itu balik lagi ke kita. Iya. Seberapa pengennya kita, seberapa mau berusaha. Tapi tadi menarik Pak, ada wawancara nanti ada akhirnya Pak dulu segala macam. Ada nggak tips-tips yang bisa dipelajari? Nah, ini penting nih. Kalau misal tips berpakaian nggak usah ya. Atau hal-hal apa yang kira-kira harus dipersiapkan atau kita pahami? Saya mulai tertarik soalnya nih. Usia 23 kan masih bisa ya? Betul. Yang penting bukan 35 tahun ke atas ya? Tapi tidak 36 tahun ke atas. Oke, tidak ke atas saya malah ke bawah. 23 ya? Tapi masih bisa. Bisa dong. Bisa saya tuh. Kira-kira tips apa yang harus saya Jadi persiapkan? tipsnya yang pertama ya jadi diri sendiri saja. Oke. Tentunya motivasi harus tinggi ya. Mhm. Kemudian menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Oke. Saya jujur. Jujur ya. Kemudian untuk bahasa Inggris sendiri, ya ini spoiler ya saya bisa bilang. Ini akan ada sedikit pertanyaan seputar dalam bahasa Inggris. Oh, ada sedikit. Ada sedikit, Oke. tidak banyak tapi sedikit. Jadi Oke. tidak perlu takut dan penilaian pun kita relatif. Kita tidak menilai oh ini jelek ini ternyata karena itu kembali lagi ke motivasi. Mhm. Jadi pada saat mungkin saat ini bahasa Inggrisnya masih kurang kan masih bisa dipelajari dan begitu banyak source yang mereka bisa cari ya untuk mempelajari atau meningkatkan bahasa Inggrisnya seperti dari YouTube, buku dan sebagainya. Oke, model saya masih bisa diperbaiki ya. Masih tentu saja masih bisa. Oke, saya suka dengan kata-kata memotivasi seperti ini, tidak mematahkan mimpi ya. Berarti besok saya harus datang ke ITB. Online aja lah. Wajib. Online. Oke, baik. Itu adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan. Sedikit spoiler tadi udah dikasih tahu ya. Tapi buat Alviner juga mungkin yang sedikit kelewatan masalah legalitas, masalah hal-hal kontrak ketika kita magang. Ini ada hal sampai sebegitunya nggak sih Pak? Ya ada. Jadi pertama kan kami juga sudah MOU dengan Singapura. Kemudian yang kedua juga kami sudah teliti siapa mitra kami di Singapura ini. Oke. Dan kami juga sudah ketemu di Bandung, ya, di Jakarta, kita ketemu. Malah terakhir 2 minggu yang lalu pas saya ke Bandung ketemu juga. Bagaimana nih tentang kuota itu, Pak Dadang? Karena Singapura sekarang sedang memerlukan cukup banyak, sementara ini sampai dengan ini masih unlimited tuh Pak. Jadi masih banyak kuotanya yang bisa kita supply mereka. Iya. Kemudian ada juga kontrak antara ITB Singapura dengan para mahasiswanya. Oke. Yang ada juga ada akta kewajibannya yang jelas dicantumkan. Kalau tidak lulus bagaimana, kalau yang saya bilang tadi bisa mengulang atau bisa kembali ke reguler dan sebagainya. Kemudian uang yang kalau dia bagaimana dan sebagainya sudah ada di kontrak. Oke. Jadi jangan khawatir lah. Sangat-sangat jelas Ya, sekali. sangat jelas sekali. Oke. Ya. Kemudian terakhir atau masih ada? Ini segmen masih ada 2 menit. Oke. Sebelum ini saya ingin mengajak bahwa ini program ini yang mungkin belum diketahui masyarakat luas, terutama anak-anak muda lulusan SMA yang berumur 35 tahun ke bawah dan harus tahu program ini. Artinya program ini sangat bagus dan paling tidak tahu dulu lah gitu, bahwa di ITB ini ada program terobosan. Tadi kan keuntungannya adalah bisa tanpa bayar pun bisa. Sudah ada bank yang siap membackup. Kemudian yang kedua dapat wawasan internasional. Betul. Yang ketiga dapat juga networking. Ya kan? Yang keempat juga dapat penguasaan bahasa Inggris. Ya. Yang kelima juga dapat pengalaman kerja secara internasional. Dan begitu lulus sudah pengalaman dan berbeda dengan misalnya dia masuk ke program lain atau misalnya katakanlah universitas lain, katakanlah universitas negeri pun gitu kan. Ini si A 4 tahun ya masuk ke Stikom dan si B 4 tahun masuk ke PTS atau perguruan tinggi lain. Nanti 4 tahun kemudian berbeda nih. Betul. Nah, Betul. yang dari Stikom dapat uang, dapat pengalaman, dapat bahasa Inggris, dapat networking ya. Kalau yang ini satu lagi lulus cari-cari kerja, masih bahasa Inggrisnya juga mungkin hanya bisa I love you love you ya. Berbeda lah pokoknya. Coba bayangkan aja. Nah kita berpikir ke masa depan gitu. Ya. Masa depannya 4 tahun kemudian bagaimana antara yang masuk Stikom dengan yang tidak masuk Stikom? Sangat different. Iya, karena memang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Realnya dunia kerja juga akan Betul. seperti apa. Dan semua kendala, semua masalah yang ada di Stikom ini programnya sudah kita juga antisipasi. Tidak ada ruginya. Iya. Seperti makanya pertanyaan saya tadi langsung bisa dijawab dan diselesaikan, diberi solusi gitu ya. Oke, Pak Julius, menurut Bapak, buat Finers yang lagi dengerin, kenapa mereka harus memilih program ini? Baik, untuk para Finers ya, tentunya seperti yang saya juga sudah bilang di awal, ini merupakan terobosan dan solusi. Betul.
kami ITB Stikom Bali merupakan pilot project dari program ini. Jadi di mana lagi itu di Bali bisa mendapatkan program sebagus ini. Betul. Di mana adik-adik Winners bisa berkuliah selama 4 tahun sambil magang online, punya pengalaman luar negeri, dapat pengalaman bekerja atau magang di perusahaan bertaraf internasional. Gitu. Jadi tidak ada lagi tempat lain. Tidak banyak gitu. Bahkan di Bali hanya kami saja. Nah, kita ngomongin sekarang adalah di masa pandemi. Mudah-mudahan harapan kita adalah kita akan ada di new normal, udah normal. Seandainya memungkinkan tidak teman-teman yang kita dengan program magang online ini menjadi offline. Ya, new normal yang saya perkirakan ini adalah akan terjadi, tapi tidak akan kembali kepada sebelum pandemi. Ya, nggak kayak dulu, nggak? Ya, Okay. jadi akan ada yang tadi dibilang hybrid. Ya, jadi ada online, ada offline, ada campuran daripada online. Nah, bisa saja ya setelah misalnya normal atau katakanlah si corona ini tidak ada, nanti atas dasar kesepakatan antara perusahaan di Singapura dengan pemagang atau antara perusahaan di Singapura dengan para mahasiswa yang magang itu bisa terjadi sekali-kali kalian harus ke Singapura. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Yang kedua juga setelah dia selesai, kan juga selesai lulus kuliah di ITB Stikom Bali dan juga selesai magangnya. Tetapi kalau misalnya performan anak itu bagus, kemudian juga perusahaan yang di Singapura juga berkembang bagus, mengapa tidak daripada dia bisa mencari pemagang lagi? Ini yang sudah pengalaman tinggal negosiasi aja. Rekrutmen itu sangat bisa terjadi. Sangat bisa terjadi dan itu memang di luar Stikom Bali. Stikom Bali hanya mengatakan silakan aja negosiasi. Dan yang namanya pekerja dengan pemagang beda dong haknya, beda honornya. Kalau sudah pekerja menjadi gaji, kalau ini pemagang kan honor. Namanya honor itu kan biasa relatif lebih kecil daripada gaji, gitu kan? Itu. Jadi silakan mungkin bisa 3 atau 4 kali lipat atau seterusnya. Tergantung bil-bilan aja. Ini kan bedanya nanti setelah 4 tahun yang lain masih cari-cari kerja, yang masuk perguruan tinggi lain kalau masuk Stikom ini apalagi masuk program magang sudah deal-dealan, bukan cari-cari kerja lagi. Udah mungkin juga dia kalau misalnya nggak cocok bisa pindah ke perusahaan lain, ya mengapa tidak? Jadi udah nggak usah repot gitu ya. Saya sudah susah ngomongnya. Bagaimana 4 tahun kemudian itu susah ngomongnya. Tapi jangan berikan kesusahan kepada anak-anak yang baru lulus ini karena mereka daripada bingung daftarnya kemana, mencari tahu. The last ini boleh dikasih tahu lagi sama Pak Julius harus kemana, loginnya dan sosial media. Baik bagi adik-adik Winners yang berminat untuk mendaftar di ITB Stikom Bali, terutama untuk program magang online di Singapura. Jadi gampang untuk calon mahasiswa baru bisa daftar di siap.stikom-bali.ac.id. Setelah itu untuk mendaftar program magang sendiri bisa masuk ke siap.magang.stikom-bali.ac.id. Kalau Instagram nomor telepon untuk Instagram bisa nanti ada yang adik-adik kita bisa kepoin di @stikom Bali. Khusus untuk nomor telepon sendiri bisa langsung WhatsApp ke nomor saya di 081 337 257 999. Semuanya sudah lengkap diberikan sore hari ini. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi. Dan buat Winners yang lagi dengerin, mudah-mudahan sudah mulai ada pencerahan sedikit nih. Ada satu option di mana kamu bisa diberikan solusi. Di mana solusinya menurut Doi sendiri adalah ini solusi yang sangat bagus dan sangat visioner. Jadi kita tidak memikirkan lagi nanti ribetnya seperti apa, tapi mikirin aja dulu mekanisme ternyata awalnya adalah gampang mendaftarnya, di mana kamu bisa ngedapetin kelebihan-kelebihan juga honor-honor tadi bisa kamu dapatkan dan semuanya sudah dijawab lengkap sama teman-teman dari ITB Stikom Bali. Sekali lagi, Pak Dadang terima kasih banyak, Pak Julius terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat bekerja kembali buat teman-teman mahasiswa ITB Stikom Bali yang lagi dengerin juga lagi streaming. Thank you so much. Dari Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come.